Bab 72, Kembalinya, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada Sliwood. Wanita yang diingat Eugene adalah seseorang yang cocok dan tidak cocok dengan kata setia. Keyakinan dan keyakinannya mungkin tulus, tetapi perilakunya yang biasa jelas tidak cocok dengan definisi kata setia, atau gelarnya sebagai orang suci. Anise lebih menyukai alkohol daripada Sienna. Jika Sienna suka bersenang-senang sambil minum, maka Anise hanya suka minum. Dia selalu membawa sebotol kecil anggur, tetapi dia bersikeras bahwa cairan yang terkandung di dalamnya adalah air suci dan bukan alkohol. Dia memang memiliki penampilan yang suci. Setiap kali mereka dihadapkan dengan banyak mayat, Anise akan berlutut dan berdoa. Hamel bertanya-tanya apakah ada artinya berdoa untuk mayat yang sudah lama meninggal. Mayat-mayat itu sudah membusuk, jadi jiwa mereka entah sudah pergi atau telah menjadi mainan bagi para demon fog. Anise pasti tahu fakta ini lebih baik dari siapapun. Meski begitu, dia tidak melewatkan berdoa untuk mereka. Meski tak ada artinya selain memberi penghormatan, Anise tetap berdoa agar almarhum mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Anise selalu menjadi peminum yang kuat, tetapi setiap kali mereka melewati banyak mayat, dia akan minum lebih banyak dari biasanya. Bahkan ketika mereka menyuruhnya untuk tidak melakukannya, karena dia hanya akan mabuk, Anise tetap akan melakukannya. Di tengah medan perang yang dipenuhi dengan bau mayat busuk, Anise masih tidak bisa menahan mabuknya. Kapan dunia ini akan damai dan bahagia? Anise sering menanyakan pertanyaan ini, setiap kali dia terpaksa menggunakan bau alkohol untuk menutupi bau busuk mayat. Segalanya harus damai dan bahagia setelah kita membunuh semua Raja Iblis. Bahkan jika kita membunuh semua Raja Iblis, itu tidak berarti semua orang tak bersalah yang telah mereka bunuh akan hidup kembali. Tapi setidaknya kita bisa menyelamatkan jiwa mereka. Hamel, apakah kamu percaya pada kehidupan setelah kematian? Bukankah itu membuat Anda merasa lebih nyaman untuk percaya bahwa ada satu? Tapi kupikir kau tidak percaya pada dewa. Itu dan akhirat adalah dua hal yang berbeda. Meskipun saya tidak tahu tentang neraka, saya sangat berharap ada surga. Dan tidakkah menurut Anda lucu bahwa Andalah yang menanyakan hal ini kepada saya? Di Kekaisaran Suci Yuras, dewa utama yang mereka sembah adalah Dewa Cahaya. Meskipun ada banyak kepercayaan yang dapat ditemukan di seluruh benua, bahkan di antara mereka semua, yang dapat dianggap sebagai kepercayaan utama adalah Dewa Cahaya, yang juga menjabat sebagai Dewa Pelindung Yuras. Anda mengumpulkan perbuatan baik sepanjang hidup Anda, dan ketika Anda mati, perbuatan baik Anda menjadi terang, dan perbuatan jahat Anda menjadi kegelapan. Jika cahayanya cukup terang untuk menghilangkan semua kegelapan, Anda bisa naik ke surga. Kegelapan tidak ada di surga. Dosa-dosa dunia muncul dari kegelapan di mana tidak ada cahaya. Dengan kata lain, di surga diperintah oleh Dewa Cahaya, karena tidak ada kegelapan, tidak ada dosa, dan karena tidak ada dosa, tidak ada penderitaan. Kadang aku ragu. Pipinya merona merah karena mabuk. Begitu banyak orang telah meninggal. Untuk Raja Iblis, rakyat iblis, binatang iblis, dan monster. Dalam sejarah panjang benua ini, jumlah orang yang telah bertemu dengan kematian yang begitu disayangkan begitu besar hingga tak terhitung. Apakah dewa yang saya sembah benar-benar maha kuasa sehingga dia memiliki cukup cahaya untuk menerangi kegelapan semua jiwa yang telah mati? Apakah orang suci sepertimu benar-benar meragukan Tuhanmu? Ya, saya meragukan dia. Namun dewa maha kuasa yang saya sembah tidak mengatakan apa-apa, apalagi menghukum saya karena keraguan saya. Gelombang. Tempat di mana mereka mengadakan percakapan seperti itu berada di tengah medan perang yang dipenuhi mayat. Itu setelah mereka memblokir kemajuan bajingan biadab itu, Kamash, kepala suku raksasa. Mayat manusia dan mayat raksasa yang tak terhitung jumlahnya menutupi medan perang. Molon telah melakukan yang terbaik untuk melindungi prajurit biasa. Saat hujan turun, Anise merawat yang terluka. Mantra Sienna telah mengusir para raksasa menjauh dari para prajurit, sementara Hamel dan Vermont telah mengalahkan Kamash. Namun demikian, korban sekutu tidak dapat dihindari. Pasukan besar binatang iblis telah menemani para raksasa. Demon Fog yang kuat telah bercampur di sana-sini. Di mana mereka terlibat dalam pertempuran, ribuan orang terbunuh atau terluka. Para priest dari Holy Empire yang telah dikirim sebagai pendukung dan para tabib yang dicari dari seluruh tempat telah merawat yang terluka, tetapi mereka yang sekarat masih meninggal. Ini tidak bisa dihindari. Gelombang. Jika Tuhan benar-benar maha kuasa, bukankah seharusnya dia yang menumpahkan darah menggantikan darah yang ditumpahkan oleh anak dombanya? Adas manis. Jika dia benar-benar cahaya yang menerangi semua kegelapan, mengapa dia tidak secara pribadi menerangi kegelapan yang menyesakkan ini? Hai. Bahkan pada saat ini, ketika dunia telah jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Saat ini sudah malam. Fajar yang akan segera datang tidak akan menerangi mereka yang telah mengambil napas terakhir mereka dalam kegelapan pekat ini. Satu-satunya hal yang akan diterangi oleh Fajar adalah mayat. Hamel, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini hari ini? Dan itu tidak hanya di sini. Dimanapun di dunia, kemarin, hari ini, dan besok. Banyak orang telah mati dalam kegelapan, dan bahkan di tempat-tempat yang diterangi oleh cahaya, mereka telah mati dan akan terus mati. Kamu mabuk. Aku benar-benar ingin percaya pada Tuhanku.
Namun saya tidak bisa sepenuhnya memahami keinginannya. Seindah apapun surga yang akan kita capai setelah kematian, pasti dunia ini tetap saja sengsara. Mengapa Tuhan tidak menyinari dunia? Kami memiliki Vermont. Inilah yang dikatakan Hamel saat itu. Aku tidak tahu apa doktrin Dewa Cahaya itu. Tapi, aku tahu Vermont bajingan itu adalah monster yang tak terkatakan. Bukankah kamu mengatakannya beberapa kali sekarang? Vermont itu adalah keajaiban yang dikirim oleh Tuhan. Tanda pisah titik. Karena dewa tidak bisa datang ke sini untuk mengurus dunia sendiri, dia membuktikan keberadaannya dengan mengirimkan kita keajaiban hidup dalam bentuk Vermont. Itulah mengapa dia adalah pahlawan, dan mengapa pedang suci mengenalinya sebagai tuannya. Bukankah itu benar? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mendengar kata-kata seperti itu darimu. Aku juga tidak ingin mengatakan hal semacam ini. Namun, sama menyebalkannya dengan mendengarkan ocehan mabuk Anda. Sekarang, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar meminta saya untuk menghibur Anda, karena saya bukan tipe pria yang dicari orang untuk kenyamanan. Karena itu, Hamel hanya berusaha sejujur mungkin. Pikirkan saja seperti ini. Apa gunanya marah pada dewa yang tidak memberimu jawaban? Yang perlu kita lakukan adalah membunuh semua Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Jika kita berhasil, maka semuanya setelah itu akan baik-baik saja. Semua jiwa yang ditangkap oleh orang-orang iblis akan diselamatkan dan naik ke surga, dan dunia akan menjadi tempat yang damai dan bahagia. Hamel baru saja mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Dia tidak yakin apakah dia berhasil meyakinkan Anise. Namun, dalam pandangan Hamel, dia hanya ingin menawarkan tujuan yang jelas padanya sebagai alternatif untuk membenci surga yang mungkin tidak ada atau dewa yang tidak lagi dia percayai. Apakah kita benar-benar bisa melakukan itu? Kita bisa melakukannya. Kami memiliki Vermont, dan kami juga memiliki orang suci seperti Anda. Ada Sienna, Molon, dan aku juga. Kami kuat, cukup kuat untuk membunuh semua Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Bahkan jika itu tidak jelas, dia membutuhkan harapan. Jadi itu sebabnya kamu harus berhenti membicarakan hal tidak berguna seperti itu dan biarkan aku minum. Jangan hanya membuang semuanya sendiri. Ini bukan alkohol, ini air suci. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang sepertimu yang kurang percaya. Aku juga akan menjadi orang yang percaya pada Dewa Cahaya mulai hari ini dan seterusnya, jadi berikan di sini. Iman yang salah adalah kejahatan yang lebih berat daripada dosa lainnya. Sebagai seseorang yang disebut orang suci, saya tidak dapat memberikan rahmat apapun kepada orang yang memiliki kepercayaan yang salah. Pada akhirnya, Anise tidak memberinya setetes alkohol pun hari itu. Wanita seperti ular itu. Begitulah Hamel dan Sienna biasa memanggil Anise. Anise memiliki temperamen buruk yang tidak sesuai dengan citranya sebagai orang suci, dan meskipun dia setia, dia juga memiliki kecenderungan untuk dengan santai melanggar aturan doktrinal. Namun demikian, bila perlu, dia cukup setia untuk disebut orang suci, dan sihir sucinya bersinar lebih cemerlang daripada pendeta lainnya. Dia juga diam-diam, tidak sebenarnya, Anise memiliki kebiasaan mencolok untuk mengacaukan orang. Selain Vermont, semua orang telah menderita di tangannya lebih dari sekali. Ketika Molon, yang selalu berlari di depan pesta, kakinya dipotong, Anise pernah menukar kedua anggota tubuhnya sambil memasangnya kembali untuk mencoba dan memperbaiki kebiasaan buruk Molon. Di antara banyak pendeta yang ada, hanya Anise yang mampu melakukan keajaiban menyambung kembali bagian tubuh yang terputus. Dia berharap lelucon ini akan mengubah kebiasaan Molon untuk berlari ke depan, tetapi ternyata Molon dapat berlari dengan sangat baik bahkan dengan kakinya di sisi yang salah. Lampirkan kaki bajingan ini dengan benar. Untuk melakukan itu, kita perlu memotong kaki Molon sekali lagi. Aku baik-baik saja dengan kakiku seperti ini. Saya masih bisa berlari dengan sangat baik, dan saya juga bisa bertarung dengan baik. Jangan menyemburkan omong kosong seperti itu. Setiap kali Anda kadang-kadang tersandung, sayalah yang dipukul sebagai gantinya. Dapatkan di sini, saya akan memotong mereka dalam satu pukulan. Tidak mau. Sienna, letakkan bajingan ini untuk tidur. Akhirnya, mantra tidur Sienna yang kuat mampu membuat Molon tertidur, di mana Hamel telah memotong kaki Molon. Dasar perempuan jalang yang jahat. Meski tidak seburuk itu, Hamel juga pernah beberapa kali diperang oleh Anise. Dia pernah bersekongkol dengan Sienna untuk mencuri air suci Anise dan meminumnya sendiri. Sebagai pembalasan, Anise telah menunggu sampai gilirannya untuk memasak, dan setelah mereka selesai makan, dia tertawa dan memberitahu mereka bahwa sup Sienna dan Hamel telah direbus menggunakan urin monster. Jika Molon tidak turun tangan untuk menghentikan mereka, Sienna, Hamel, dan Anise akan benar-benar bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Saat dia mengingat saat itu, Eugene tersenyum pahit. Tanah suci cahaya, Hogani. Di luar kota, ada patung Anise berlutut dan berdoa. Wajah patung itu hampir tertutup oleh tudung besar, dan itu tidak memiliki banyak kemiripan dengan penampilan Anise yang diingat Eugene. Yang mengatakan, itu memang memiliki perasaan suci untuk itu. Bahkan Eugene, yang tidak percaya pada Dewa Cahaya, merasakan aura suci dari patung itu, jadi pengikut sejati dari cahaya pasti kewalahan olehnya. Di sekitar patung, tentu saja ada orang percaya dari Yuras, tetapi anggota gereja cahaya di negara-negara di seluruh tempat telah menemukan jalan mereka ke sini untuk berlutut dan berdoa.
Eugene melirik mereka saat dia berputar. Sudah seminggu sejak dia pertama kali tiba di Hogani. Eugene tidak dapat menemukan apapun di sini. Dia mengira Anise mungkin meninggalkan petunjuk di sini, tetapi dia tidak dapat menemukan hal seperti itu. Itu seperti di Arot, persis seperti yang dirasakan para penyihir Arot tentang Sienna, para penganut Yuras juga sangat ingin menemukan Anise. Jika keduanya memang meninggalkan sesuatu, maka seseorang seharusnya sudah menemukannya. Saya berharap bahwa petunjuk mereka mungkin muncul sebagai tanggapan terhadap jiwa saya. Tapi tidak ada yang seperti itu terjadi. Patung itu terletak di tempat Anise berdoa ratusan tahun yang lalu sebelum berangkat ke sisi lain gurun. Catatan perjalanan Anise berakhir di sini. Setelah itu, Yuras telah mengirimkan beberapa misi untuk mengejar jejak Anise, tetapi pada akhirnya, Anise tidak pernah ditemukan. Kenapa dia ada di Nahama dari semua tempat? Eugene bertanya-tanya. Dia bisa membuat tebakan samar tentang ini. Saat ini, dengan perkembangan sihir, gerbang warp telah dipasang di setiap negara, tapi ini tidak terjadi ratusan tahun yang lalu. Jika Anda naik kapal melintasi lautan dari Yuras, Anda akan tiba di kota pelabuhan yang terletak di utara Hogani. Konten iklan. Dari sana, dia memulai siarahnya. Anise adalah, mungkin. Dia mungkin datang ke sini untuk memberi penghormatan di makamku. Pengasingan Sienna dan ziarah Anise, kedua peristiwa ini tidak tumpang tindih sepenuhnya. Sienna telah mengasingkan diri beberapa tahun sebelumnya, setelah itu, Anise, yang dipuja sebagai orang suci di Yuras, mulai berziarah. Eugene mengenang, kuburanku disegel. Makamnya baru ditemukan kembali 6 tahun lalu. Itu mungkin terungkap tak lama setelah dia menemukan kalung Hamel di brankas harta Leonhard. Menanggapi penemuan ini, meterai di kuburnya pasti sudah hilang. Anise tidak mungkin masuk ke kuburanku. Jika dia berhasil masuk, Anise tidak akan meninggalkannya tampak seperti reruntuhan. Saat dia menatap patung Anise, perasaan pahit menyapu Eugene. Vermont. Pria itu telah memalsukan pemakamannya sendiri, selamat dari kematiannya, dan kemudian membobol makam Hamel. Di sana, dia bertengkar dengan Sienna. Vermont telah berhasil mengalahkannya, lalu dia telah menyegel pedang cahaya bulan dan kuburannya. Ini semua telah terjadi 200 tahun yang lalu. Anise, gambaran dirinya sedang mengembara di padang pasir tergambar di benak Eugene. Saat dia mengembara mencari kuburannya yang tidak dapat ditemukan, apa yang sebenarnya dipikirkan Anise? Mungkinkah Vermont juga terlibat dalam hilangnya Anise? Eugene tidak dapat mengetahui hal ini dengan pasti, karena Anise tidak meninggalkan petunjuk apapun. Setidaknya untuk saat ini, satu-satunya yang meninggalkan petunjuk jelas tentang lokasi mereka saat ini adalah Sienna. Fokus Eugene melayang sebentar ke daun pohon dunia yang disimpan di dalam jubahnya. Tuanku, Laman, yang diam-diam berdiri di samping Eugene, berbicara dengan ekspresi hati-hati. Apakah kamu berubah pikiran? Tidak, kata Eugene, menggelengkan kepalanya. Sebelum mereka meninggalkan kota, dia hanya ingin melihat patung itu untuk terakhir kalinya. Dia belum dapat menemukan petunjuk apapun, dan Eugene tidak memiliki kepercayaan diri untuk pergi mencari petunjuk apapun yang mungkin tertinggal di gurun yang luas ini 200 tahun yang lalu. Karena itu, dia juga tidak bisa pergi ke kerajaan Molon. Raja Iblis Penjara tahu bahwa Eugene adalah reinkarnasi dari Hamel. Karena dia bahkan telah menerima peringatan dari Raja Iblis, menuju utara ke negara yang berbatasan dengan Helmut terlalu berbahaya. Untuk saat ini, itu saja. Kekuatannya tidak mencukupi. Eugene sangat merasakan kebenaran ini. Sejak dia bereinkarnasi, dia tidak pernah begitu putus asa akan kekuasaan, tetapi sekarang dia mendambakannya. Dia hampir dibunuh oleh Death Knight dalam keadaan tidak sempurna. Dia juga hampir mati di tangan Amelia Merwin. Bahkan ketika Raja Iblis Penjara ada di depannya, Eugene tidak bisa menyerang untuk mencoba dan membunuhnya. Eugene mengkonfirmasi, kami akan kembali ke Kiel. Sudah 2 tahun sejak dia meninggalkan tanah utama klan Leonhard. Sudah waktunya untuk pulang. Ibu kota Kekaisaran Kiel, Ceres. Seluruh hutan besar di luar ibu kota adalah bagian dari perkebunan Leonhard, dan itu juga satu-satunya tempat di ibu kota di mana gerbang Lucy telah dipasang di dalam sebuah perkebunan. Cian Leonhard berdiri dengan tangan disilangkan di depan gerbang warp. Dia, yang akan segera berubah menjadi orang dewasa di hari ulang tahunnya yang ke-20, hampir pasti akan menjadi patriark klan Leonhard berikutnya. Namun, Cian tidak bisa menerima kenyataan ini, juga tidak bisa menikmatinya. Ini karena Eugene, yang akan segera kembali. Bajingan itu, Cian mengutuk dirinya sendiri. Cian tidak bisa membantu tetapi merasa rumit. Apakah dia seharusnya merasa senang atau sedih karena bertemu dengan saudara kandung ini, yang tidak berbagi setetes darah dengannya, yang kembali setelah 2 tahun penuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain. Setelah istri utama, Tanis, dan putra tertua, Ewart, pergi dari perkebunan utama, Ancila mengambil kendali penuh atas para pelayan perkebunan. Sebagai putranya, Cian berada di garis depan dalam upaya ini. Dalam 2 tahun ini tanpa Eugene, Cian menghabiskan setiap hari dengan bermanfaat. Dia tidak mengabaikan latihan hariannya, dan dia bahkan berlatih secara teratur dengan ayahnya. Seiring dengan pelatihan intensif ibunya tentang bagaimana menjadi penerus yang sempurna, Cian juga terus berlatih dengan formula api putih.
Dia telah bergaul dengan para ksatria yang lebih muda, dan sambil menundukkan kepalanya kepada para ksatria yang telah lama melayani keluarga utama, dia dengan sopan meminta bantuan mereka. Pada awalnya, Qian membenci jadwal yang ketat ini, tetapi dia secara bertahap menerimanya. Qian ingin menjadi patriark. Itu adalah sesuatu yang selalu dibicarakan ibunya ketika dia masih muda, dan Qian sendiri menginginkan kursi patriark. Sekarang Ewar telah didiskualifikasi, suksesi Qian sebagai patriark berikutnya hampir dijamin. Untungnya, tidak ada persaingan dengan saudara kembarnya, Ciel. Ciel telah menyerahkan hak suksesinya karena dia ingin menjadi anggota Knights of the Black Lion. Jika saja Yujin tidak ada di sana, Qian menjadi patriark berikutnya adalah suatu kepastian. Sialan, umpat Qian. Qian benci dilihat seperti itu, dan dia juga benci jika pikirannya berubah seperti itu. Jika itu melawan si bodoh Edward, dia mungkin tidak peduli, tapi Qian tidak tahan untuk bersaing dengan Yujin. Melawan Yujin, Qian merasakan persaingan kompetitif dan rasa kekalahan yang membayangi. Meski belum bertemu, Qian sudah memikirkan kekalahan sendiri. Qian merasa kesal dengan sisi dirinya yang ini, dan dia benci bagaimana pikiran Yujin akan membebani dirinya. Yujin Leonhardt, pria itu bajingan. Setelah dia diadopsi 6 tahun lalu, Qian menderita di bawah tangan Yujin setiap hari. Mereka adalah pemukulan yang disamarkan sebagai sparring. Bertentangan dengan pemukulan tanpa ampun yang dideritanya, Qian tidak pernah berhasil mengalahkan Yujin sekalipun. Qian, Ancila, yang telah melihat ekspresi putranya menegang, angkat bicara. Sepertinya kamu tidak senang kakakmu kembali. Aku akan senang melihatnya kembali, tapi aku akan sama senangnya jika dia tidak, aku Qian. Qian. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi patriark, aku mungkin akan menyingkir untuknya, kata Qian sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Karena dia lebih cocok menjadi patriark daripada aku. Menurut Ciel, anak itu, Yujin, telah mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi patriark, Ancila mengingatkannya. Itu 2 tahun lalu, dia mungkin berubah pikiran sejak saat itu, bantah Qian pesimis. Selama kamu tidak menyingkir untuknya, tidak mungkin Yujin akan menjadi patriark berikutnya. Tapi apakah itu keputusan yang tepat untuk klan Leonhardt? Qian, kamu harus memiliki tekad yang kuat. Patriark dari klan Leonhardt harus menjadi pewaris terkuat di keluarga utama. Kamu mungkin lebih lemah dari Yujin 2 tahun lalu, tapi sekarang. Bajingan itu pasti berkeringat sama sepertiku, Qian mengatupkan giginya sambil memelototi gerbang warp. Ibu, aku tidak percaya bahwa darah harus lebih kental dari keringat. Jika Yujin lebih kuat dariku dan ingin menjadi patriark, maka aku. Apa yang harus aku lakukan? Lihat, kamu masih ingin menjadi patriark berikutnya. Ancila menyadari keraguannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan kata-kata putranya sebagai ketidakdewasaan. Dia benar-benar ingin putranya, yang telah mewarisi darah seorang pahlawan besar, untuk berdiri tegak dan menjadi patriark berikutnya dari klan Hati Singa. Tapi bukannya menekannya, Ancila berkata, kamu bukan anak kecil lagi. Karena itu, Anda perlu membuat keputusan ini sendiri. Jika Anda ingin menjadi patriark, maka Anda bisa menjadi patriark saja. Dan jika Anda ingin minggir, maka Anda bisa minggir. Petik 2. Tapi bukan itu yang ibu inginkan untukku, kata Qian dengan terkejut. Sepertinya aku telah membesarkanmu terlalu keras, kata Ancila sambil menghela nafas sambil menepuk bahu Qian. Aku tidak ingin menjadi seperti Tanis. Maksud saya tidak ingin merusak anak saya dengan ambisi saya sendiri yang berlebihan. Aku berbeda dari Edward, desak Qian. Itu benar, kamu berbeda, Ancila setuju. Jadi, kamu harus melakukan apa yang kamu rasa benar. Adapun saya, tidak peduli apa yang Anda pilih, saya akan bangga Anda untuk melakukan hal yang benar. Saya ingin menghormati keinginan Anda. Petik 2. Apakah dia benar-benar bisa melakukan itu? Meskipun dia telah mengatakan hal semacam ini, Ancila merasa seperti dia harus mempertanyakan dirinya sendiri. Sejak dia menjadi istri kedua dari garis langsung Leonhardt, dia ingin menjadikan putranya sebagai patriark berikutnya. Jika bukan karena insiden dengan Tanis dan Edward, dia mungkin akan marah dengan kata-kata tidak pasti putranya. Dia tidak akan bisa menahan diri seperti yang dia lakukan barusan. Apakah itu karena dia telah melihat bagaimana campur tangan seorang ibu yang lancang dan keras kepala dapat menghancurkan putranya? Qian, anakku, ingatlah ini. Sama seperti Anda memiliki pikiran dan keinginan sendiri, Yujin juga akan memiliki pikiran dan keinginannya sendiri, Ancila mengingatkannya. Qian mendengarkan dengan tenang. Kamu tidak tahu apa yang diinginkan kakakmu. Siapa yang bisa menebak bahwa Ciel benar-benar akan menjadi singa hitam? Baik saya, Ibu Ciel, maupun Anda, saudara kembar Ciel, tidak tahu tentang keinginan Ciel. Abang saya. Betul sekali, Yujin adalah saudaramu. Meskipun Anda tidak berbagi darah, Anda berdua masih saudara kandung. Itu sebabnya kalian berdua harus bertemu dan berbicara satu sama lain sebelum memutuskan apapun. Penerus patriark, tidak akan terlambat untuk memutuskan siapa yang akan menjadi setelah Anda melakukan percakapan. Ya, Qian perlahan menganggukkan kepalanya. Rasanya dia sedikit lebih nyaman. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Gerbang warp mulai bersinar. Qian menajamkan pandangannya dan menunggu Yujin keluar dari gerbang warp.